kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaanmu? Apa yang engkau pikirkan? Mari saudaraku yang kekasih, kita buang semua pikiran yang negatif yang hanya membuat kita gelisah, khawatir, takut. Dan mari hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih kami boleh bangun di hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada setelah di sepanjang malam Engkau menjaga dan menyertai memberkati istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau yang telah menyediakan berkat-Mu bagi kami di hari ini. Sebelum kami meraihnya melalui tugas dan kerja kami akan baca renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara bisa membaca 1 Raja-Raja pada pasal 11 mulai dari ayat 1 sampai selesai ya. Ini judulnya Kejatuhan Salomo. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi saya akan melihat di ayat 9 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara, hikmat yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi Salomo sebagai pemimpin Israel tentu berdampak positif dalam kehidupannya. Salomo menjadi sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Imbasnya adalah ke seluruh aspek kehidupannya. Salomo menjadi orang yang cakap di dalam segala bidang. Makin hari makin berhasil dan makin hari makin terkenal dan juga diberkati. Akhirnya Salomo pun berlimpah dengan harta dan kekayaan. Tahta kekuasaan dan harta ada dalam genggamannya. Namun, biasanya seseorang yang memiliki tahta dan harta dalam kehidupannya tidak jauh pula dari wanita. Dan terbukti saudara, di 1 Raja-Raja pasal 11 ini pada ayatnya yang pertama dikatakan begini. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Saudara, ternyata kehidupan yang diberkati Tuhan tidak menjamin seseorang akan semakin mengasihi Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Ada 2 kemungkinan. Berkat dan kedudukan tinggi akan membuat seseorang semakin mengasihi Tuhan, atau malah sebaliknya membuat seseorang menjadi lupa diri, makin terlena dengan kenikmatan yang ada, dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan berkompromi dengan dosa. Saudara, inilah yang terjadi
diri seorang Raja Salomo. Harta dan tahta membuatnya berubah. Awalnya begitu mengasihi Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Dia. Kini hatinya lebih condong kepada perkara-perkara yang rohana atau duniawi. Dengan harta yang berlimpah, Salomo berkesempatan memiliki banyak wanita dan memuaskan keinginan dagingnya, padahal Tuhan sudah mengingatkan dia. Kalau kita baca di ayatnya yang kedua di 1 Raja-Raja pasal 11, ya, dikatakan begini saudara. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Wow, saudara. Bahkan Alkitab juga mencatat di ayat 3, ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Ya. Ayat 3 tadi, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Saudara, perhatikan, karena harta, tahta dan wanita, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Inilah yang menjadi awal kehancuran hidup Salomo. Berkat melimpah membawa semacam bumerang bagi Salomo. Ternyata ia makin jauh dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, harusnya berkat Tuhan itu membuat dia semakin mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita belum diberkati hari ini, saya mau katakan tetaplah mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan selalu merancangkan yang baik atas kehidupan kita. Hidup yang berkelimpahan itu janjinya. Tetapi saya mau ingatkan, kalau besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan saudara sudah diberkati dengan harta yang berkelimpahan, saya mau ingatkan, biarlah hatimu semakin melekat sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Jangan lupa, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, teruslah melekat hatimu kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan belajar dari seorang Salomo yang ternyata kehidupan yang diberkati membuat dia semakin menjauh dari Tuhan. Biarlah kami belajar dari seorang Salomo ini, supaya ketika kami diberkati dengan harta berkelimpahan, kami tidak menjauh dari Tuhan. Kami tidak memuaskan kehidupan atau diri kami dengan perkara-perkara yang rohana, tetapi kami terus memuliakan Tuhan. Kami terus memperhatikan perkara-perkara yang rohani. Kiranya kami bisa belajar dari seorang Salomo yang mengalami kehancuran ketika hatinya menjauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami hidup berkelimpahan. Sebab Engkau menjadikan kami kaya, semakin kaya, dan terus
bertambah kaya. Karena Engkau yang selalu memberikan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau memberkati seluruh aktivitas kami hari ini, dan Engkau menyertai kami sehingga kami terhindar dari yang jahat, rancangan-rancangan kecelakaan, dan kami selalu terpelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati rumah tangga kami semua, berkati kesehatan kami, keuangan kami, usaha, pelayanan, studi kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada